Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali di hari ini kita datang kepada Tuhan, mempersiapkan hati kita, mempersiapkan seluruh tubuh jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita tunduk kepala terlebih dahulu, kita berdoa kepada Tuhan. Mengucap syukur Tuhan, sebab Tuhan baik adanya buat kami, sehingga kami di hari ini dapat datang kepada Engkau, menaikkan pujian, syukur, sorak-sorai kami teristimewa menerima berkat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bila Roh sukacita itu ada dan menaungi setiap keluarga kami, setiap hati kami, bagi membebaskan setiap belenggu-belenggu, beban-beban di dalam hati kami rindu beri yang terbaik buat Tuhan. Ampuni setiap dosa kesalahan kami rindu beri yang terbaik bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari semua siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita sama-sama katakan amin, haleluya. Syukur hanya bagi Tuhan, sebab Dia yang layak menerima setiap pujian, setiap ucapan syukur kita, setiap pujian sorak-sorai bagi nama Tuhan. Terima kasih, haleluya. Setiap puji syukur hanya bagi Tuhan.
pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau berkuasa atas setiap pujian penyembahan kami. Sorak selai kami, sukacita kami hanya daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarpun waktu berganti, musim berganti, keadaan berganti, kami percaya bahwa kasih-Mu tak pernah berganti. Kasih-Mu tetap setia kekal selama-lamanya.
untuk kemuliaan nama Engkau saja Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami, ucapan syukur kami dapat menyenangkan hati. Syukur bagi-Mu. Mari semua angkat tangan mengujikan refnya. Tuhan pasti menolong. Selalu menolongku, selalu menjagaku, selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Yesus, Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga kami, selalu menolong kami, selalu menyangkan hidup kami. Syukur bagi-Mu. Dia mengenyangkanku, sekali lagi pujian sekali ini syukur lagi. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku. Dia selalu menjaga hidupku. Dia tak akan pernah membiarkan engkau jatuh dan menderita. Dia selalu mengangkat engkau. Dia selalu menopang engkau. Yesus Kristus Allah Bapa kami yang baik. Biarlah anugerah Allah terus melimpah dalam hidup kami. Biarlah kasih setia Allah itu selalu ada dalam hidup kami. Kami percaya Kau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Sedetik pun Kau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Ya Roh Kudus, bimbing setiap langkah kami, setiap hidup kami, agar kami tidak tersesat dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pujian, pengakuan yang kami naikkan Tuhan, kami percaya bahwa semua ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terlebih dalam hidup kami rindu memberi yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar kami mau menerima berkat firman-Mu, urapi hamba-Mu yang mau menyampaikan firman-Mu, urapi setiap hati-hati yang mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu tertanam dalam hati kami di tanah yang subur dan berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah berkat firman-Mu mengalir di hari ini dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima berkat firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi jemaat GBI Siloam yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa di dalam ibadah pada minggu hari ini.
Kita akan sama-sama belajar Alkitab, belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai yang ke-10. Lukas 19 ayat 1 sampai yang ke-10. Sebelumnya saya akan membacakan semuanya untuk kita semua. Lukas 19 ayat 1 sampai yang ke-10. Di sini judulnya adalah Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Ayat yang ke-6, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan sama-sama membahas tentang seorang tokoh di dalam Alkitab, yaitu bernama Sakeus. Judul firman Tuhan yang hari ini yang ingin kita bahas bersama adalah status yang baru. Saya akan membagikan sebuah kisah. Ada seseorang yang memiliki teman semasa SMA-nya. Ia adalah seorang anak pendeta dan sangat lihai dalam memainkan musik. Ada seseorang, dia adalah anak pendeta dan dia sangat lihai memainkan musik. Hampir setiap hari ia melakukan pelayanan. Dia membantu orang tuanya dalam pelayanan. Setiap kali ia melayani di gereja dengan bermain musik, suasana pujian menjadi sangat hidup. Suaranya juga bagus untuk memuji Tuhan. Dia sangat multi talenta, Bapak Ibu. Saudara-saudara, statusnya tidak diragukan lagi. Ia seorang Kristen alias dikatakan anak Tuhan. Namun suatu kali ayahnya ini yang seorang pendeta dipanggil ke sekolahnya. Dan kabar apa yang diterima oleh ayahnya ini yang seorang pendeta? Anak ini dikeluarkan dari sekolah karena perilakunya yang sudah tidak dapat ditolerir lagi. Ia jarang masuk sekolah. Dia hanya masuk sekolah seminggu hanya 2-3 kali. Ayahnya pulang dengan sangat malu. Ternyata ketika ia di gereja, ia menggunakan tangannya untuk melayani Tuhan, bermain musik, tetapi di luar ia memiliki perilaku yang tidak baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, status sebagai anak Tuhan yang melayani ternyata tidak mencerminkan sikapnya sebagai orang Kristen yang seharusnya hidup benar. Berapa banyak orang yang tampil sebagai orang Kristen, namun orang lain tidak melihat sesuatu yang berbeda dari kehidupan kita. Lalu apakah yang harus kita tunjukkan sebagai bukti status bahwa kita adalah orang-orang yang telah menerima Kristus dalam hidup kita? Perubahan hidup itulah yang seharusnya menjadi bukti nyata bahwa status kita seharusnya menjadi bukti nyata bahwa status kita adalah orang-orang yang telah menerima keselamatan dalam Kristus Yesus. Inilah juga yang terjadi yang telah kita baca di dalam Lukas 19 ayat yang ke-1 sampai yang ke-10. Bapak Ibu, seorang Sakeus. Hal ini juga terjadi pada seorang Sakeus. Dia seorang pendosa, dia seorang berdosa, di mana status baru yang ia peroleh melalui keselamatan di dalam Yesus Kristus terbukti dengan perubahan hidupnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama kita akan membahas tentang perjumpaan Kristus. Bagaimana Sakeus mengalami perjumpaan dengan Yesus.
Kita bisa membacanya di dalam ayat 1 sampai yang kelima. Di situ tertulis tentang perjumpaan Yesus dengan Sakeus. Perjumpaan merupakan awal dari sebuah relasi atau hubungan, entah itu dengan siapapun atau apapun. Bagaimana orang bisa lebih kenal, apalagi dekat, kalau bertemu saja belum? Saat orang tua ingin menjodohkan anak-anak mereka, ini sebuah contoh, langkah pertama yang biasanya dilakukan adalah mempertemukan keduanya. Baru bisa masuk ke tahap yang lebih lanjut. Begitu juga dengan kisah ini. Bagaimana Sakeus yang dapat dikatakan sebagai orang berdosa itu dapat mengalami keselamatan dan perubahan hidup kalau berjumpa dengan Sang Juru Selamat saja belum. Dan yang menarik di sini adalah mengapa Sakeus itu yang adalah kepala pemungut cukai dan seorang yang kaya. Pemungut cukai adalah jabatan yang sangat dibenci oleh rakyat dan pemimpin Yahudi pada saat itu karena ada dua alasan. Yang pertama, pemungut cukai dianggap sebagai pengkhianat bangsa Yahudi karena bekerja sama dengan penjajah yaitu Romawi. Yang kedua, pemungut cukai biasanya adalah seorang penipu karena menarik pajak lebih dari yang seharusnya. Dan posisi Sakeus pada saat itu adalah kepala pemungut cukai alias bosnya. Sehingga dia semakin dibenci. Bagi Sakeus yang paling penting adalah mungkin pada saat itu yang penting saya kaya. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, ia mengalami keterasingan sosial. Dia merasa diasingkan karena dia dibenci oleh orang-orang di sekelilingnya. Jiwanya merasakan kekosongan. Namun saat itu Sakeus mendengar bahwa ada Yesus, Mesias yang terkenal, dan banyak melakukan mukjizat datang ke kotanya. Hal itu membuat Sakeus sangat ingin melihatnya, siapakah Yesus itu, bagaimana orang itu. Dan bukan hanya Sakeus yang ingin melihat Tuhan Yesus itu, tapi banyak orang penasaran dengan yang namanya Yesus. Namun masalahnya di sini Bapak Ibu Saudara, badan Sakeus pada saat itu pendek. Bagaimana dia bisa berebut dengan sekian banyak orang yang ingin melihat Yesus? Dan lagi, image Sakeus juga negatif. Tetapi walaupun tidak mudah bagi Sakeus, ia tetap berusaha. Kita di sini melihat bagaimana usaha Sakeus mengalami perjumpaan dengan Yesus. Ia tetap berusaha, ia berlari, ia mendahului orang banyak dan akhirnya ia menemukan pohon ara. Dan dengan idenya yaitu untuk memanjat, ia berhasil menjumpai Yesus. Saudara, mengapa reaksi Sakeus sampai sebegitunya padahal dia adalah seorang kepala pemungut cukai, dia seorang bos di situ? Kenapa sampai reaksi Sakeus sebegitu inginnya bertemu dengan Yesus? Hal ini menunjukkan bahwa dalam jiwa Sakeus, dia merasa dirinya berdosa dan ia sangat membutuhkan Yesus. Namun sebenarnya Bapak Ibu, benarkah orang berdosa ini yang berusaha mencari dan menjumpai juru selamat? Ternyata jauh sebelum Sakeus beraksi, Yesus telah berinisiatif terlebih dahulu. Dikatakan bahwa di dalam Alkitab kalau kita lihat, Yesus masuk ke kota Yeriko. Dan di tengah banyaknya orang di situ, Yesus malah melayangkan pandangannya kepada satu orang, yaitu siapa? Yaitu Sakeus. Yesus berkata, "Sakeus, turunlah, aku harus menumpang di rumahmu." Kata harus dalam kalimat tersebut berarti bahwa yang Yesus katakan bukanlah sekedar keinginan belaka, tetapi ada maksud dan tujuan mendesak yang tersirat, yang harus dilaksanakan. Jadi bukan sebuah kebetulan. Kedatangan Yesus memiliki makna ilahi penting bahwa ia datang sengaja. Yesus datang sengaja untuk memberikan kesempatan kepada Sakeus untuk melihatnya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ada inisiatif lebih dulu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu untuk mencari Sakeus. Terkadang kita melihat di sini Sakeus berusaha untuk mencari Yesus, tapi kalau kita lihat di sini dikatakan
Yesus berkata, aku harus menumpang di rumahmu. Sesuatu yang harus dilakukan oleh Yesus. Yesus memiliki inisiatif terlebih dahulu untuk mencari Sakeus, untuk memberikan kesempatan kepada Sakeus agar dia mengalami pertobatan. Ada sebuah cerita di sini, maaf Bapak Ibu, ada sebuah pantun di sini, yaitu seperti ini pantun Jawa. Dodoh kelopo sing butuh moroh. Dodoh itu artinya air ya Bapak Ibu. Air kelapa, dodoh kelopo sing butuh moroh. Sing butuh moroh artinya yang butuh menghampiri kepada yang dibutuhkan. Pepatah ini bukan hanya dipegang oleh orang Jawa saja, tetapi ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita di tengah kehidupan, bahwa yang membutuhkan secara otomatis akan mencari dan menemui yang dibutuhkan. Jarang sekali yang dibutuhkan itu datang menghampiri yang membutuhkan. Nah, aplikasi di sini adanya perbedaan Tuhan Yesus sama dengan Sakeus. Kita adalah manusia yang berdosa, yang sama sekali tidak layak. Kita yang butuh keselamatan, tapi di sini yaitu yang rela datang menghampiri kita, yaitu yang terlebih dahulu adalah Tuhan Yesus. Kita yang butuh keselamatan, namun Tuhan yang rela datang untuk mencari dan menyelamatkan kita. Itu bukan hasil usaha kita. Ia sendiri yang berinisiatif datang ke dunia, masuk dalam hati kita dan memanggil kita. Lebih dari itu, Ia juga memberikan kesempatan kepada setiap kita untuk berjumpa dan mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Dialah yang mengundang kita untuk memiliki hubungan yang indah bersama dengan Tuhan. Disinilah letak besarnya anugerah Tuhan. Lalu apa yang seharusnya sebagai kita orang Kristen, respon apa yang harus kita berikan kepada Tuhan? Pertanyaan itu yang harus muncul dalam kehidupan kita. Bukan kita yang terlebih dahulu mencari Tuhan, tapi harus kita sadari Tuhan sendiri yang memiliki inisiatif untuk datang dalam kehidupan kita, untuk memberikan kepada kita kesempatan agar kita boleh memiliki pembaharuan hidup setiap hari dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi kita belajar tentang bagaimana perjumpaan dengan Yesus. Yang kedua adalah perubahan hidup menjadi bukti sebagai status yang baru dalam kehidupan kita. Kita dapat baca di dalam Lukas 19 ayat 6 sampai yang ke-10. Bapak Ibu, saat Yesus berkata, Sakeus turunlah, tentu saja Sakeus tidak menolak. Dari atas pohon ia melihat dan benar, wow, Yesus memanggilku. Tentu saja dengan kegirangan dan antusias ia mengiyakan ajakan Yesus. Lukas 19 ayat 6 mengatakan bahwa reaksi Sakeus bukan sekedar turun biasa, tetapi segera turun. Kata segera di sini berarti bahwa dia turun dengan sangat cepat. Di sini berarti bahwa ia turun tidak berlambat-lambat, tapi dia sangat cepat, tidak mempedulikan bagaimana posisinya turun. Mungkin kalau orang berkata, aduh, udah jatuh nggak jatuh, udah biarin saja. Yang penting saya turun, saya berjumpa dengan Yesus. Karena saya yakin di dalam Yesus akan ada suatu hal yang sangat berharga yang pasti dapat Sakeus peroleh. Tetapi kita melihat dulu di sini, perjumpaan tidak semulus yang kita perkirakan. Di situ kalau kita melihat tertulis di dalam ayat yang ke-7, semua orang dikatakan bersungut-sungut. Kondisi tersebut mungkin mereka berkata satu dengan yang lainnya dengan nada yang heran, sinis, menyalahkan atau mencelah Yesus. Karena apa? Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Mengapa Yesus lakukan itu? Ini memperlihatkan kepada kita bahwa Sakeus memang orang yang tidak layak dan berdosa. Memang orang yang tidak layak dan berdosa. Bagaimana bisa Yesus menumpang di rumah orang yang berdosa? Orang lain tidak merelahkan, malah menyalahkan tindakan Yesus. Walaupun demikian, reaksi Sakeus mengejutkan. Ia justru berkata, Tuhan, setengah hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Dalam
Perjanjian Lama, seseorang yang mengambil milik orang lain di dalam hukum Taurat menuntut untuk mengembalikan sejumlah yang diambil ditambah 1/5 dari nilai yang hilang, seperti dalam Imamat 6 ayat 5, artinya harus mengembalikan 120%. Namun Sakeus mengembalikan bukan 120%, tetapi ia mengembalikan 400%. Bukan hanya itu, setengah harta pribadinya juga diberikan kepada orang-orang miskin. Bapak Ibu, dari sinilah kita bisa melihat perbedaan yang drastis akibat dari perjumpaan Yesus dengan Sakeus. Sebelumnya Sakeus adalah seseorang yang hanya tertarik untuk mengambil keuntungan dari orang lain, mengambil pajak yang berlebih dari orang lain. Tapi di sini ia mengalami perubahan yang radikal, yaitu tentang memberi. Sebelumnya uang yang adalah merupakan segalanya dalam kehidupannya, nomor satu dalam hati Sakeus. Namun setelah dia mengalami perjumpaan dengan Kristus, Kristuslah yang menjadi nomor satu dalam kehidupannya. Hal itulah yang membuat dia merelakan melepaskan sesuatu yang dulunya berarti, yaitu uang. Hatinya telah diperbarui oleh Tuhan dan dia mengalami pertobatan yang sesungguhnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemiripan antara hidup Sakeus memiliki kemiripan dengan kehidupan Paulus. Mereka dulunya sama-sama hidup dalam dosa, sedangkan Sakeus cinta uang. Paulus dulunya adalah seorang penganiaya. Ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus, Yesuslah yang menjadi kecintaan mereka dan mereka mengalami perubahan hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama adalah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Yang kedua adalah perubahan hidup sebagai bukti status yang baru. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. 3 adalah deklarasi status. Ayat selanjutnya adalah di ayat yang ke-19 sampai yang ke-10. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Menjelaskan suatu bentuk pendeklarasian oleh Tuhan terhadap perubahan hidup Sakeus. Perubahan itu bukan berarti kalau Tuhan belum menyatakan sesuatu kepadanya. Saat seorang murid mendapat ujian dan yakin telah mengerjakan dengan baik, apalah artinya kalau pengajar belum memberikan hasil ujian itu kepadanya? Ayat 9 mengatakan hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Anak Abraham dalam kalimat tersebut menunjukkan kalau Sakeus pun berhak menerima janji-janji Tuhan seperti Abraham. Seperti kalau seorang guru berkata, "Nih loh Sakeus, kamu sekarang telah selamat, kamu telah lulus." Dan memang itulah tujuan kedatangan Tuhan Yesus seperti yang disebutkan di dalam ayat 10, yaitu mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sungguh misi yang luar biasa. Tuhan mengumumkan dan menegaskan kembali supaya Sakeus sendiri menyadari statusnya bukan lagi sebagai seorang pemungut cukai, sebagai seorang bos pemungut cukai dengan image orang berdosa, tetapi ia telah menjadi yang baru. Dan seluruh orang yang melihat kejadian tersebut menjadi saksi mata, sehingga Sakeus dan status barunya ini pun tidak boleh dipermainkan lagi dalam hidupnya. Bapak Ibu pasti ingat setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno mendeklarasikan kemerdekaan dengan proklamasi supaya rakyat sendiri dan bangsa-bangsa lain tahu bahwa Indonesia bukan bangsa yang dijajah lagi, tetapi memiliki status yang baru, yaitu apa? Merdeka. Indonesia sendiri juga harus membuktikan statusnya yang baru sebagai bangsa yang merdeka, yaitu dengan memilih presiden, menyusun kabinet, menetapkan ideologi, menyusun undang-undang, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, bukankah Tuhan juga telah mendeklarasikan keselamatan yang Ia berikan melalui status kekristenan yang melekat dalam diri kita?
Kalau demikian, apakah kita boleh main-main lagi dengan kehidupan kita? Bukankah kita juga harus membuktikan status kita sebagai anak-anak Tuhan di hadapan orang lain? Bapak Ibu, kekristenan kita dilihat oleh banyak orang. Kalau demikian, oleh sebab itu, kita harus mempertanggungjawabkan status kita dengan perubahan hidup kita. Tentunya perubahan hidup yang benar dari hati, supaya setiap orang yang melihat kehidupan kita dapat melihat Yesus juga hidup dalam hidup kita. Bukan dosa lagi yang seharusnya orang-orang sekitar kita lihat dalam diri kita, kebiasaan buruk kita, karakter buruk kita, dan lain sebagainya. Namun seharusnya yang orang-orang lain lihat dalam diri kita adalah perubahan hidup sesuai dengan firman Tuhan, baik itu melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan, termasuk motivasi, cara, dan tujuan kita dalam melakukan segala sesuatu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai penutup, kasih Tuhan itu begitu besar kepada kehidupan kita. Ia rela datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan kita sebagai seorang yang berdosa. Ia menerima kita apa adanya. Namun, ia tidak pernah lalai untuk merubah kita menjadi apa yang seharusnya. Dan melalui status yang baru Tuhan berikan, ia rindu untuk melihat perubahan itu. Orang lain yang menjadi saksi mata alias hidup kita, mereka akan memuliakan Bapa di surga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, status kita sangat bernilai. Oleh karena itu, mari kita buktikan status kita yang baru. Mungkin status kita yang dulu adalah seorang berdosa yang memiliki karakter yang kurang baik, perkataan yang kurang baik, motivasi yang kurang baik. Tetapi ketika kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, kita mengalami perubahan gaya hidup yang baru, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan melalui kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Tunjukkan, buktikan bahwa kita memiliki status yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya seorang dikatakan Kristen saja, tetapi kita memiliki perbuatan yang nyata yang dapat memuliakan Tuhan. Allah menyatakan kekuatannya untuk memampukan kita supaya kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan mari Bapak Ibu, mari kita belajar bersama-sama. Saya undang untuk mari kita memperbaiki setiap kehidupan kita. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, kita mau diubahkan seperti Sakeus. Dia mau berubah dan dia mau menunjukkan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa ia memiliki status yang baru. Bukan hanya sekedar status, tetapi dia juga merubah semua perbuatan-perbuatannya. Mari kita menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami telah belajar bersama-sama mengenai seorang tokoh di Alkitab, yaitu Sakeus. Ajar kami Tuhan Yesus seperti Sakeus. Dalam perjumpaannya dengan Engkau, dia mau diubahkan seluruh hidupnya, baik dari perkataan, dari setiap perbuatan, bahkan pikiran, motivasinya dia diubahkan. Tuhan, kami tidak ingin status kami hanya seorang Kristen saja, tapi kami tidak memiliki perbuatan seseorang yang Kristen selayaknya. Biarlah Tuhan Yesus, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, semuanya boleh menjadi berkat bagi orang lain, dan dari apapun yang kami lakukan itu boleh memuliakan nama Tuhan. Perbarui kami dari hari ke hari, sehingga Tuhan Yesus, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami terjadilah. Kami percayakan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Berkati jemaat-Mu GBI Siloam, kiranya kasih setia Tuhan nyatakan atas seluruh kehidupan mereka. Berkati setiap kehidupan mereka agar mereka semakin hari semakin dewasa, bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Kami telah berdoa dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya dimanapun hari ini kami berada, kuasa Tuhan melawat setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya.